Kejahatan seksual ini krisis yang serius banget kan? Udah banyak solusi yang ditawarkan. Tapi gimana kalau kita coba lihat dari sudut pandang yang beda? Sudut pandang berbasis keyakinan. Nah, kali ini kita bakal bedah sebuah analisis dari media Masjid Indonesia. Kita mau lihat gimana Islam, menurut pandangan mereka ya, menawarkan solusi yang katanya komprehensif buat masalah ini. Dari pencegahannya sampai ke sanksinya. Oke, jadi begini alurnya. Kita mulai dari seberapa besar sih masalahnya, terus kita coba cari tahu apa akar masalahnya menurut sumber ini. Baru deh kita masuk ke solusinya, yang dibagi jadi 3, fondasi iman, sistem pencegahan, dan kerangka keadilannya. Dan di akhir kita bakal lihat kesimpulan utama dari argumen mereka. Oke, bagian pertama. Sebelum kita ngomongin solusi, kita harus paham dulu dong seberapa gawat sih situasinya. Dan menurut sumber yang kita bahas ini, gambarannya cukup serius. Lihat angka ini. 6.767. Ini jumlah kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ya. Bayangin, yang dilaporkan aja segini banyaknya. Kita semua tahu ini cuma puncak gunung es kan? Banyak banget kasus yang nggak pernah terungkap. Jadi, ini bukan sekedar angka. Ini ribuan nyawa, ribuan cerita yang terdampak. Nah, yang bikin lebih miris lagi, coba lihat di mana ini sering terjadi. Data ini nunjukin kalau di lingkungan pendidikan, kekerasan seksual itu jadi bentuk kekerasan yang paling dominan. Lebih tinggi dari bullying, lebih tinggi dari kekerasan fisik. Gila kan? Tempat yang harusnya jadi paling aman buat belajar, malah jadi lokasi yang paling rawan. Oke, kita udah lihat datanya, gejalanya. Sekarang pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Apa sih akar masalahnya? Nah, sumber ini nggak cuma berhenti di tindakan kriminalnya aja, tapi mereka coba gali lebih dalam lagi sampai ke akar ideologinya. Menurut mereka, masalahnya ada di sistem hukum kita sekarang. Undang-undang yang ada, kayak UU TPKS itu, sifatnya lebih ke pemadam kebakaran. Jadi baru bertindak setelah ada korban, setelah kejadian. Penting sih, tapi kata mereka ini nggak cukup. Kenapa? Karena nggak nyentuh akar masalahnya dan nggak bikin pelaku jadi benar-benar takut. Nah, ini dia inti diagnosis dari sumber yang kita bahas. Menurut mereka, akar masalahnya itu ideologi kapitalisme sekuler. Maksudnya apa? Maksudnya sebuah cara pandang yang bikin tubuh, terutama tubuh perempuan, dilihat cuma sebagai objek, sesuatu yang bisa dieksploitasi, entah buat keuntungan materi atau sekedar kepuasan. Slogan My Body is My Right atau tubuhku ya hakku, ini dipakai sebagai contoh. Menurut analisis mereka, narasi seperti ini dalam bingkai ideologi yang tadi disebut malah bisa jadi bumerang. Bukannya memberdayakan, malah bisa membuka pintu ke eksploitasi diri dan akhirnya bikin seseorang lebih rentan jadi korban. Oke, cukup soal masalahnya. Sekarang kita pindah ke bagian solusinya. Menariknya, solusi pertama yang ditawarkan itu bukan soal hukum atau hukuman loh, tapi lebih ke fondasi dasarnya, fondasi ideologisnya. Jadi, intinya begini, perubahan itu harus mulai dari dalam diri masing-masing. Solusinya dimulai dari membangun benteng di dalam diri, yaitu iman dan takwa. Interaksi antara laki-laki dan perempuan itu harus didasari rasa hormat, saling menjaga, dan kesadaran akan adanya Tuhan. Bukan lagi didasari nafsu atau memandang satu sama lain sebagai objek. Untuk mendukung argumen ini, mereka mengutip ayat Al-Quran, surat At-Taubah ayat 71. Di sini ditekankan soal tanggung jawab bersama. Laki-laki dan perempuan itu posisinya sebagai penolong, sebagai sekutu. Bukan lawan, bukan objek. Tugasnya sama-sama, yaitu ngajak kebaikan dan mencegah keburukan. Mereka juga menyorot beberapa hadis, kayak bertakwalah kepada Allah dalam urusan perempuan. Dan yang ini menarik banget. Sesungguhnya perempuan itu adalah saudara kandung laki-laki. Ini bukan sekedar dihormati loh ya, tapi dipandang sebagai saudara kandung. Ini metafora yang kuat banget buat nunjukin kesetaraan dan kewajiban untuk saling melindungi. Oke. Fondasi iman udah. Terus gimana prakteknya di kehidupan sehari-hari? Nah, dari fondasi ideologis tadi, sekarang kita masuk ke aturan-aturan praktisnya. Aturan yang dirancang khusus buat pencegahan di level sosial. Ini dia langkah-langkahnya. Ada 4 poin utama di sini. Pertama, kewajiban menutup aurat buat laki-laki dan perempuan. Kedua, menjaga pandangan. Ketiga, larangan khalwat atau berduaan di tempat sepi. Dan keempat, larangan pergaulan bebas dan aktivitas semacam kelab malam. Jadi ini bukan cuma satu aturan ya, tapi satu paket sistem buat menutup celah yang bisa mengarah ke hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, coba perhatikan ayat ini. Kunci utamanya ada di kata, janganlah kamu mendekati zina. Jadi, yang dilarang itu bukan cuma zinanya itu sendiri, tapi segala perbuatan yang bisa mengarah ke sana.
Inilah menurut mereka inti dari strategi pencegahan yang sebenarnya. Preventif bukan cuma kuratif. Terus gimana kalau udah ada sistem pencegahan tapi kejahatan tetap terjadi? Nah, disinilah kita masuk ke bagian penyembuhannya atau aspek kuratifnya. Kita akan bahas sistem hukuman buat pelaku. Di sini kita lihat perbandingannya cukup kontras. Di sistem sekarang, hukuman rata-rata buat kasus pemerkosaan itu sekitar 7 tahunan. Nah, di sistem yang diusulkan ini, sanksinya beda banget. Untuk pelecehan, ada sanksi takzir kayak penjara atau cambuk. Tapi untuk pemerkosaan, hukumannya bisa 100 kali cambuk kalau pelakunya belum menikah, atau rajam kalau sudah menikah. Argumen mereka, sanksi seberat ini tujuannya buat menciptakan efek jera yang maksimal, yang dianggap nggak ada di sistem sekarang. Ada beberapa catatan penting juga nih. Pertama, sanksi ini berlaku buat siapa aja, laki-laki atau perempuan, nggak ada diskriminasi. Kedua, negara punya kewajiban penuh buat melindungi dan merehabilitasi korban, jadi korban nggak dibiarin gitu aja. Dan yang ketiga, perlu dicatat, hukuman kayak kebiri kimia itu nggak diperbolehkan dalam pandangan ini. Oke, kita udah bahas fondasi imannya, sistem pencegahannya, sampai sanksi tegasnya. Nah, sekarang kita sampai di bagian akhir. Gimana caranya semua ini bisa berjalan sebagai satu sistem yang utuh? Dan inilah kesimpulan akhir dari argumen mereka. Menurut analisis sumber ini, semua bagian yang tadi kita bahas, pencegahan, pendidikan, hukuman, nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Semuanya harus terintegrasi dalam satu sistem. Dan mereka berpendapat, sistem yang bisa menerapkan ini secara menyeluruh dan efektif adalah sistem pemerintahan Islam atau yang mereka sebut sebagai khilafah. Pembahasan ini pastinya memancing kita buat berpikir lebih dalam ya. Lepas dari setuju atau nggak setuju, pertanyaan mendasar yang muncul dari sini adalah, untuk masalah sekompleks kejahatan seksual, apakah solusi yang sifatnya tambal sulam itu cukup, ataukah memang butuh perubahan sistem yang fundamental dan menyeluruh? Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua.